muntah misalnya, itu nggak ada masalah. Jangan dijadikan alasan demam sebentar, izin program. Nah, itu nggak boleh. Nggak paham kan ini? Nah, katakan at-tasarrufu, maaf, apa bahasanya? At-tasaffi bil Quran. Aku mencari kesembuhan dengan Al-Quran. Bukankah Quran itu diturunkan sebagai obat? Masa ketika sakit lari dari Quran? At-tasaffi bil Quran. Aku mencari kesembuhan dengan Al-Quran. Mudah-mudahan dengan baca sabak pagi ini campaknya hilang. Nah itu bukan izin yang dipikirkan kau demam. Alaika bitaqwallah azza wa jalla mastata'ta wadhkurillaha. Ingatlah olehmu akan Allah subhanahu wa ta'ala inda kulli hajarin wa sajarin, di dekat setiap batu dan pohon. Di dekat setiap batu dan pohon. Nah, jalan nampak batu, zikir subhanallah. Jalan lagi nampak pohon, dekat pohon baca Allahu Akbar. Kemudian jalan nampak pohon, innalillah. Yang jelas dekat batu dan pohon itu ada nama Allah yang kita baca. Gunanya untuk apa? Untuk memperbanyak saksi di akhirat kelak yang akan membela. Ketika kita diadili, mana pembela-pembelamu? Muncul batu-batu, muncul pohon-pohon, melakukan pembelaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka, aku bersaksi si fulan ini termasuk orang-orang yang berzikir. Bahkan bukan hanya itu, dalam hadis yang lain, setiap hari apabila satu lokasi, satu gunung, satu lembah dilewati oleh orang-orang yang sedang berzikir, maka dia akan berbangga diri daripada tempat-tempat yang lain. Dia katakan, misalnya puncak bukit nih, lembah nih, ini lembah atau bukitnya? Nah, lembah. Katakan ini lembah. Ini sejak antum datang ke lembah ini, dia sedang berbangga-bangga daripada lembah sebelahnya. Ada seberang sungai itu. Oh, apakah tempat kamu ada orang mengaji? Belum, katanya. Kasihan. Nah, tempat saya banyak orang mengaji, alhamdulillah. Kemarin tempat orang berjudi. Nah, itu bicara tempat dengan tempat. Itu bicara lokasi dengan lokasi. Saking bangganya dia panggil-panggil kawannya. Nah, kalau sesuatu yang dibanggakan oleh mereka, itu akan menjadi perkara yang diingat dan akan menjadi pembelaan di akhirat kelak. Maka Nabi bersabda, janganlah kamu sholat seperti onta tidur pada kandangnya. Onta kalau kita beli, kita bawa ke rumah, kita tambatkan di satu tempat, kita tidurkan dia sekali di situ, sampai mati dia akan tidur di situ kalau nggak dipindahkan. Itu istiqomahnya onta di tempat. Maka Nabi bersabda, jangan sholat seperti itu. Kalau sholat wajib di sini, pindah ke sebelahnya sholat sunnah, pindah lagi ke sebelahnya sholat sunnah. Kalau itu nggak perlu diarahkan ya. Antum udah paham. Kenapa penuh ke belakang situ untuk sholat sunnah? Saking pahamnya. Nggak usah jauh-jauh. Pindah itu sejengkal pun cukup, selangkah cukup. Nggak mesti sejauh-jauhnya ke belakang situ. Jadi batas pindahnya hanya soft itu, soft sejadah. Nggak boleh lewat. Kecuali hari-hari tertentu. Hari Rabu enggak termasuk. Nah, kecuali hari-hari tertentu, hari Rabu enggak masuk. Nah, jadi gunanya untuk memperbanyak saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Ternyata itulah yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak pendukung-pendukung untuk menyelamatkan diri di akhirat kelak. Nah, libatkan pohon membelamu, baca zikrullah sekali situ cukup. Libatkan batu membelamu di akhirat, baca zikir di depan dia sekali cukup. Libatkan tempat-tempat solatmu. Bahkan diriwayatkan apabila orang soleh meninggal dunia, maka dia ditangisi oleh tempat solatnya. Ditangisi oleh tempat solatnya. Ya Allah, kalau fulan masih hidup, tentu tempat ini saya digunakan untuk berzikir, tapi sekarang dia dah mati. Nah, maka banyak tempat-tempat yang menangis di muka bumi. Dan juga banyak juga tempat-tempat yang merasa bangga dan senang di muka bumi. Wazkurillah inda kulli hajar wa syajar. Itu maksud perintah Nabi, ingatlah Allah di dekat setiap batu dan pohon. Wa idza amilta sayyi'atan, apabila kamu melakukan suatu dosa. Idza amilta, apabila kamu melakukan satu dosa, fa ahdits indaha taubatan, maka buatlah olehmu di dekatnya atau di sampingnya dosa akan taubat. Apabila melakukan satu dosa, maka buatlah di dekatnya satu dosa akan taubat. Untuk apa? Pertama, innal hasana yuzhibunas sayyi'at. Kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa. Yang kedua, untuk melupakan, supaya membuat lupa tempat-tempat tersebut dengan dosa yang kita lakukan, supaya dia tidak menjadi saksi nanti di akhirat kelak. Antum keluar lewat lubang, pergi ke sungai situ, mencari batu yang agak besar sedikit. Nah, dia mengganjal situ. Maka kalau ada batu itu, antum datang lagi ke situ, baca Quran satu juz itu, tempat batu tadi, sehingga batu itu melupakan. Nanti di akhirat nggak jadi dia memberikan kesaksian dosa, tapi akan tergantikan dengan kesaksian kebaikan. Coba diingat-ingat tempat-tempat mana saja. Ini kalau banyak masalah itu. Sini satu juz, sini Yasin, ini baca Waqiah, situ, sehingga hapus dalam memori benda-benda itu untuk menjadi saksi jelek di akhirat. Jadi semuanya mendukung saksi-saksi kebaikan. As-sirru bis-sirri, kalau dosanya diam-diam, taubatnya diam-diam. Al-alaniyatu bil-alaniyati, kalau dosanya terang-terangan, taubatnya terang-terangan. Maka jangan pernah mengungkapkan dosa pribadi yang Allah yang tahu kepada siapapun. Dosa yang kita lakukan yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dosa itu mesti disimpan serapat-rapatnya, tidak boleh diceritakan kepada siapapun, dan harus bertobat juga dengan cara diam-diam dari dosa itu. Tanya kawan, salat apa? Salat hajat. Dari salat tobat. Dan doa kencang, ya Allah, dosakan dosa, saya mencuri roti fulan. Jangan ketahuan jadinya. Enggak boleh diam-diam. Sirri, as-sirru bis-sirri. Tapi kalau sepondok ini tahu dia ngambil uang, mesti dikembalikan secara terang-terangan juga. Dan memberikan pernyataan secara umum di depan, saya tobat setobat-tobatnya dan nggak akan mengulang lagi. Itu kalau terbukti
tobatnya juga harus di hadapan orang ramai. Alaika bi husnil khuluq, hendaklah kamu dengan memperbaiki akhlak, hendaklah kamu dengan akhlak yang baik. Alaika bi husnil khuluqi, hendaklah kamu dengan akhlak yang baik. Fa inna ahsanan nas, maka sesungguhnya ahsana yang terbaik, an-nasi dari manusia, khuluqan akhlaknya, ahsanuhum dina adalah yang paling bagus di antara mereka agamanya. Hendaklah kamu memiliki akhlak yang baik. Sesungguhnya manusia yang terbaik akhlaknya adalah yang paling bagus agamanya. Ini hati-hati. Yang penting orangnya adil walaupun nggak Islam. Nggak ada bahasa seperti itu. Islam nggak yang penting adil. Islam nggak penting pemimpinnya, yang penting jujur. Ada pula keluar prinsip perkataan seperti itu. Lihat hadis yang Nabi sabdakan, yang paling bagus akhlaknya, yang paling bagus agamanya. Yang tidak beragama maka tidak berakhlak. Ahsanan nasi khuluqan ahsanuhum dina. Yang paling bagus akhlak manusia adalah yang paling bagus di antara mereka agamanya. Berarti kalau hari ini terjadi kekurangan akhlak, itu menunjukkan kekurangan agama. Kalau terjadi peningkatan akhlak, berarti ada peningkatan agama. Agama standarnya. Tidak ada solusi lain untuk memperbaiki akhlak manusia kecuali memperkenalkan dia dengan agamanya. Maka kalau sekiranya dikatakan itu nggak berakhlak, kenapa nggak berakhlak? Nggak mau salaman sama saya. Nah, itu bukan nggak berakhlak standar agama, itu mungkin tidak berakhlak standar mereka. Itu yang pakai sorban tuh, nggak mau dia salaman. Saya ajak salaman nggak mau salaman, kata sepupunya. Nah, kata keluarga yang nggak mahram, itu nggak ada urusan. Nah, bukan mereka yang menilai akhlak. Oh, yang berakhlak berarti itu yang menyalamin semua orang gitu, termasuk orang yang haram disalami juga. Itu akhlaknya yang bagus menurut mereka mungkin. Tapi akhlak yang dimasukkan di sini, yang paling tahu dengan akhlak Rasulullah. Yang membawa akhlak adalah Nabi. Jadi bukan ikut tradisi kampung atau suatu tempat. Salaman aja lah, nanti bilang nggak berakhlak. Oh iyalah, salaman sama sepupu biar dikatakan punya akhlak. Itu nggak berakhlak. Kenapa? Akhlak standarnya adalah agama, bukan kesopanan menurut pandangan masyarakat. Alaika bi husnil khuluq, hendaklah kamu dengan akhlak yang baik. Kalau ikut terjemahannya baik akhlak, maka di sana terjadi idhofah sifat kepada mausuf. Maknanya hendaklah kamu dengan akhlak yang baik, wa tulis somti, dan diam yang lama. Lama diam yang lama, maknanya sering diam. Sering diam. Fawalladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, ma tajammalal khalaiqu bimislihima, tidak menghiasi diri
tidak memperindah diri oleh makhluk dengan yang menyamai dari keduanya akhlak yang baik dan sering diam. Jadi tidak ada hiasan yang paling indah yang dipakai oleh makhluk mana saja daripada akhlak yang bagus dan diam yang sering atau sering diam. Monyet misal, monyet saja kalau punya akhlak yang bagus, dia dilepaskan, nggak ambil pisang orang. Kalau dia ambil pisang, dia izin dulu misalnya. Nah, dan dia nggak bising, diam saja dia monyet. Bagus kan? Itu dikatakan ini bagus monyet nih, nggak kayak monyet biasa. Nah, pasti orang katakan bagus, itu baru monyet. Nah. Tapi apabila manusia kayak monyet, innalillah, orang nggak akan katakan nih bagus. Siapa anak orang itu ya kayak monyet? Ini dipanjat, itu dilompati, itu dipatah, itu dibuang, ini dirobek. Hilang keindahannya. Dah jelas tuh manusia, hilang keindahan manusianya. Sampai orang menampak di sana ada nur monyet dan diri dia, jati diri monyet. Tapi apabila ada dua akhlak tadi, walaupun bajunya nggak bagus, walaupun tampangnya pas-pasan, walaupun kulitnya warna sawo busuk, tapi akhlak bagus. Nah, akhlak bagus, sopan, senyum, duduk sopan, nggak lari-lari depan orang tua, mendulukan orang tua, nggak duduk tinggi dari orang tua, nggak mengeluarkan kata-kata lebih tinggi pada orang tua, diam aja banyak deh. Maka dikatakan indah. Semua orang katakan tuh bagus. Nah, bagus si fulan. Coba lihat Zahran tuh bagus, diam jadi tadi. Semua orang katakan bagus. Jadi tidak ada yang bisa menandinginya. Tidak ada yang bisa menandinginya. Antum dandan seindah apapun monyet tetap tidak akan mengalahkan manusia. Walaupun manusia nggak pakai baju sekalipun. Antum pakaikan baju antum ke monyet, antum lepaskan baju, mana yang lebih bagus? Monyet yang berbaju atau manusia nggak pakai baju? Tidak akan pernah kalah. Mananya akhlak itu akan menyempurnakan yang lain. Tapi kekurangan akhlak dan tidak diam, artinya sering bicara, maka yang lain tidak akan pernah menutupinya. Dua hadis lagi. Alaika bihusnil kalam. Hendaklah kamu dengan kata-kata yang baik, wa bazlit ta'am, dan menyerahkan makanan. Hendaklah kamu dengan kata-kata yang baik dan menyerahkan makanan. Dua konsep daripada tuan rumah. Nah, dua konsep pada tuan rumah. Husnil kalam, bazlit ta'am. Kalau salah satunya enggak ada, maka akan merasa tidak sempurna. Hidangan lengkap, Masya Allah, hidangan lengkap, tapi bicara tuan rumahnya enggak bagus. Nah, kita sedang makan, dia cerita beras mahal. Mana mau makan? Tambuh Pak, tambuh. Beras mahal sekarang ya. Nah, nggak jadi kita tambah, nggak jadi.
Atau nggak pernah ditawarin, ada barangnya di hadapan kita tapi nggak pernah disuruh, nggak pernah ditawarin mau makan nggak ada husnul kalam. Oh, husnul kalam saja tapi raker, nah rapat kering juga nggak bagus. Jadi kedua-duanya, husnul kalam, bazlit to'am, bagus kata-katanya, kemudian ada hidangannya walaupun tidak terlalu bagus. Alaika bi rak'atail fajri, hendaklah kamu dengan 2 rakaat fajar. Alaika, hendaklah kamu bi rak'atail fajri, dengan 2 rakaat fajar. 2 rakaat fajar maksudnya qobliyah subuh, bukan 2 rakaat salat subuh. Fa inna fihima fadilatun, maka sesungguhnya pada 2 rakaat fajar ada fadilah. Apa fadilahnya? Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih bernilai daripada dunia beserta isinya. Nah, siapa yang salat qobliyah fajar tadi pagi? Nggak ada. Qobliyah tuh jarang ada itu. Yang ada tuh ba'diyah. Qobliyah nggak ada. Kalau ba'diyah ada. Karena kalau nggak ba'diyah dicatat oleh pengawas. Qobliyah mana mencatatnya? Ada yang qobliyah subuh? Lebih baik pada dunia beserta isinya. Yang enggak qobliyah subuh berarti dah kehilangan dunia dengan isi-isinya. Bukan uangnya saja yang hilang, bukan kedainya yang kebakar, bukan dia yang bangkrut, bukan. Tapi lebih dari itu, kerugiannya adalah rugi seperti hilang dunia beserta seisinya. Nah, itu kerugian kalau meninggalkan 2 rakaat fajar. Satu lagi, alaika bi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hendaklah kamu dengan zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Fa innahunna, maka sesungguhnya zikir-zikir tersebut ya tutnal khotoya, menghapuskan mereka akan kesalahan-kesalahan, akan dosa-dosa kecil. Kama tahuttus syajaratu waraqaha, sebagaimana menggugurkan oleh pohon akan daun-daunnya. Musim gugur, mungkin kita sulit untuk memahami hadis ini karena kita tidak ada musim gugur. Hadis ini bisa dipahami di daerah yang musim gugur. Nah, ketika musim gugur itu datang, pohon akan menggugurkan daun-daunnya. Berapa yang tersisa? Berapa yang tersisa? Nggak tahu. Tidak ada satu lembar pun yang tersisa. Maka seperti itulah kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu akan menggugurkan dosa-dosa kecil dari orang yang menzikirkannya, seperti pohon menggugurkan daun-daunnya di musim gugur. Tidak tersisa satu helai daun pun, tidak tersisa dosa kecil apapun ketika dia menzikirkan kalimat tersebut. Kalimat itu bisa dibaca sambil berkendara, bisa dibaca sambil piket kebersihan, bisa dibaca sambil main bola, bisa dibaca sambil masak, tapi jangan dibaca ketika setoran atau berenang. Nah, berenang mah nggak bisa dibaca.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Khair, mungkin ada pertanyaan dari bapak-bapak, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya mengenai faktur, ada faktur tertulis barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Kemudian hukumnya apa? Kemudian yang lagi, kalau barang itu dikembalikan, kemudian harganya atau diganti dengan barang lain, dikembalikan ke uangnya. Kamu malahnya, kemudian diganti dengan barang yang lain. Misalnya barang ini tidak sesuai dengan sebagainya. Kemudian penjual mengatakan harus diganti dengan barang lain dengan sesuai harga yang telah sepakat. Kemudian hukum tentang transfer uang dengan biaya yang telah disepakati apakah boleh? Jazakumullah khair. Allah, barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Di dalam bab muamalah ada yang disebut dengan syarat. Jadi jual beli bersyarat. Jual beli bersyarat sebahagiannya dibolehkan oleh syariat. Di antara syarat yang dibolehkan itu adalah syarat untuk tidak menggagalkan jual beli. Nah, saya jual barang ini dengan harga sekian dengan syarat tidak boleh digagalkan. Kalau setuju kita jual beli, kalau enggak jadi. Lalu kalau kita setuju dengan syarat tersebut, kita lanjutkan jual beli, berarti kita setuju. Kalau kita setuju, syarat wajib ditepati, kecuali karena unsur-unsur yang membolehkannya. Misalnya barang rusak, misalnya barang tidak cukup dan sebagainya. Tapi selagi barang tidak rusak dan barangnya cukup, kita wajib menepati syarat tersebut. Itulah yang dipakai oleh mereka minimarket, supermarket atau toko-toko yang lain. Di sana tertulis barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Maknanya kami menganut satu sistem jual beli, yaitu jual beli bersyarat. Kalau sudah dibeli harus dilanjutkan, tidak ada istilah gagal. Dan kita sudah tahu semua toko seperti itu. Nah, ketika kita datang ke situ dan kita sudah memakluminya, lalu kita melakukan transaksi, maknanya kita setuju dengan syarat itu. Nah, kalau barangnya memang cukup dan tidak rusak, kita tepati, tidak boleh kita kembalikan. Itu sah hukumnya menurut syariat, karena memang sudah disepakati dari awal. Lain halnya kalau dia cacat. Kalau cacat wajib dikembalikan dengan aturan khiyar aib namanya. Khiyar aib. Jadi khiyar aib itu maknanya hak bagi pembeli untuk melanjutkan jual beli atau untuk menggagalkan jual beli karena ditemukan satu kekurangan yang adanya sebelum akad di tangan si penjual, bukan di tangan si pembeli. Yang kedua, kalau dikembalikan wajib diganti dengan barang lain. Itu juga sama, dengan harga yang sama, dengan barang dengan harga yang sama, atau dengan harga yang kurang. Harga yang sama Bapak atau harga yang lebih kurang?
dengan harga yang sama, itu juga disebut jual beli bersyarat. Nah, jual beli bersyarat hukumnya sah. Kalau kita tidak setuju dengan syarat itu, kita jangan belanja di situ. Kalau kita belanja di situ, berarti kita sepakat dengan syarat tersebut. Nah, itu dalam segi hukum fikih. Tapi dari segi fadilah syariahnya atau fadilah yang dijanjikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bersedia menerima pengembalian barang bukan karena cacat dan bukan karena masalah, tapi pembelinya tidak suka atau pembelinya terlanjur membeli lalu kecewa, maka orang itu dijamin masuk surga. Hal ini pernah terjadi di zaman tabi'in. Dia sudah berdagang puluhan tahun lamanya. Puluhan tahun dia buka kedai. Pada suatu kali datang seseorang ingin mengembalikan barang yang sudah dia beli, bukan karena kesalahan jual beli, bukan karena kekurangan barang, tapi karena dia terlanjur beli sampai rumah nggak suka. Akhirnya ketika mau dikembalikan, bapak mau mengembalikan uang saya, barang mau saya kembalikan. Apa kata penjual itu? Alhamdulillah, inilah yang saya cari sejak puluhan tahun. Selepas itu dia tutup tokonya dan dia nggak berdagang lagi. Bukan karena rugi daripada pengembalian tersebut, tapi karena dia sudah dapat yang dia cari dari apa yang dijanjikan oleh baginda Rasul, yaitu dijamin masuk surga. Dia pulang, ada, saya dah dapat yang saya mau, dijamin masuk surga kalau menerima kembalian barang bukan karena kekurangan. Itu sisi tasawufnya, itu di sisi takwanya. Tapi sisi hukumnya, kalau memang sudah ada peraturannya, kita tahu dan kita mau membeli di situ, maknanya kita harus setuju, tidak boleh dikembalikan, dan itu dibenarkan oleh syariat. Nah, ya Allah, kelebihan dari transfer ini. oh ya, lupa, maaf. Nilai yang disepakati dari jasa transfer Allah, kalau kita lihat dari sudut jual beli uang dengan uang, itu malah hukumnya haram. Kalau di sudut itu, kenapa kita katakan jual beli uang dengan uang? Yang kita pakai untuk transaksi kan uangnya si A, tempat kita minta tolong mentransfer. Kemudian kita ganti dengan uang kita. Maknanya kita beli uang dia dengan uang yang kita punya. Uang dia dalam rekening kita beli dengan uang tunai yang kita serahkan. Kalau kita pandang dari sudut itu, jual beli uang dengan uang harus tunai, serah terima dalam majelis harus sama banyak. Tapi kalau kita lihat itu adalah jasa kirim, kalau lihat dari sudut jasa kirim, ini yang dikirim mesti uang kita, bukan uang dia. Ini uang saya, tolong ditransferkan. Nah, tolong ditransferkan berarti di situ kan ada jasa. Kalau betul ada jasa, nggak ada masalah. Itu kan jasa yang diminta. Tapi hakikat sesungguhnya yang ditransfer itu bukanlah uang si pengirim, bukan uang orang yang minta tolong. Justru dia transferkan uang dia, lalu digantikan oleh orang yang minta tolong. Terjadilah transaksi hutang uang, bayar uang, atau beli uang dengan uang. Kalau hutang uang dengan uang, beli uang dengan uang, itu nggak boleh lebih, nggak boleh lebih.
Maka kalau mau pakai jasa kirim uang dan itu pakai biaya, harus pakai mesin ATM sendiri. Nah, mana uang Bapak mau dikirim? Sebentar, saya masukkan dulu ya ke mesin saya. Tekan, masuk, tetelan, terkirim uang yang dimaksudkan. Jasanya mana? 20.000 sekali kirim. Nah, itu boleh. Itu betul-betul ngirim barang. Tapi pakai uang kita yang uang kita kirim dan dia bayar ke kita. Sementara kita mengirim nggak ada jasa, tapi kita bikin membuka usaha daripada pelayanan tersebut. Itu artinya ada dua konsep. Konsep pertama, kita beli uang si bapak dalam ATM dan uang tunai. Atau konsep kedua, hutang uang bapak dulu yang ada dalam ATM bapak, kirimkan kepada si fulan atas nama saya, nanti akan saya bayar. Kalau dua akadnya seperti itu, satu utang piutang, dua jual beli uang, kedua-duanya mengharamkan ada penambahan nilai. Nah, kedua-duanya mengharamkan adanya penambahan nilai. Tapi kalau sekiranya memang rekening yang dipakai tempat rekening tujuan memang dikenakan biaya, itu nggak ada masalah. Ini kita ngirim nggak pakai biaya, tapi kita minta jasa karena kita buka usaha kirim uang, dan itu hukumnya haram. Nah, baik kita pandang dari sisi hutang dulu uang di ATM bapak nanti saya ganti. Hutang kan harus bayar dengan sama banyak, nggak boleh dilebihkan. Yang kedua, atas nama jual beli, saya beli uang bapak dalam rekening dan uang tunai saya. Itu juga sama, jual beli uang tidak boleh dilebihkan. Jadi solusinya adalah baru bisa kita minta jasa kirim kalau benar-benar yang kita kirim itu uangnya orang tersebut. Nah, seperti store tunai di mesin ATM. Nah, itu betul-betul. Atau datang ke bank, kita storekan uang, dia kirimkan, minta jasa pengiriman. Itu boleh, karena betul-betul jasa kirim, betul uang kita yang dikirim. Insya Allah begitu hukumnya kalau kita merujuk kepada bentuk akad yang sesungguhnya. Khair, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehubung dengan masalah hadis ini satu mengenai pelaksanaan qobliyah subuh. Sebenarnya afdalnya qobliyah subuh itu sebelum azan bermula atau selepas azan. Kalau sekiranya dikerjakan sesudah azan, kalau dilaksanakan di rumah supaya dikerjakan di rumah, akhirnya jadi masbuk sampai ke masjid. Paling afdalnya itu pertanyaan pertama. Kemudian beberapa hari yang lalu kami berjumpa seorang tua bertanya di masjid. Saya sudah belajar beberapa kitab fikih mengenai waktu masuk sholat, dan kita meyakini bahwasanya waktu subuh itu masuk sesudah fajar sidik nampak. Sementara saat ini di waktu timer sholat yang ada di masjid itu belum bertepatan. Maknanya timer sholat itu kedua tak lebih cepat gitu. Belum fajar sidik belum nampak, sementara subuh sudah masuk. Alhasil saya sholat subuh di rumah. Yang baru bilang gitu kan. Karena saya tidak mau sholat sebelum waktunya masuk gitu. Jadi khair, insyaallah, jazakumullah. Qobliyah subuh artinya sholat sunat sebelum subuh. Itu makna daripada qobliyah subuh. Ada orang mengatakan nggak perlu disebut qobliyah subuh, sunat subuh saja. Kenapa nggak perlu sebut qobliyah subuh, cukup dengan sunat subuh atau sunat fajar? Karena kalau disebut qobliyah berarti ada ba'diyah. Sementara subuh nggak ada ba'diyah, maka nggak perlu disebut qobliyah. Maka kalau ada sebutan qobliyah subuh,
sunat subuh, sunat fajar, itu maknanya adalah sholat sunat sebelum sholat subuh. Jadi subuh di situ adalah nama sholat, bukan nama waktu. Nah, mungkin sebagian memahami itu nama waktu. Jadi qobliyah subuh artinya sholat sunat sebelum waktu subuh datang. Nah, mungkin pemahamannya. Ada juga kita lihat mengerjakannya dia sebelum azan subuh. Sampai di masjid dia bikin qobliyah subuh, selesai azan dia sholat lagi. Kenapa sholat lagi? Ternyata pemahamannya tentang kalimat subuh pada kata-kata itu adalah waktu. Jadi qobliyah subuh sebelum waktu subuh. Sementara bahasa subuh pada kalimat itu adalah nama sholat. Jadi qobliyah subuh artinya sholat sunat sebelum sholat subuh. Qobliyah zuhur artinya sholat sunat sebelum sholat zuhur. Kemudian ulama katakan masuk waktunya ba'diyah, masuk waktunya qobliyah dengan masuknya waktu sholat tersebut. Artinya qobliyah subuh sah dikerjakan kalau waktu subuh sudah masuk. Qobliyah zuhur bisa dikerjakan kalau waktu zuhur sudah masuk. Dan akhir waktu qobliyah dengan berakhirnya waktu sholat tersebut, bukan berakhirnya qobliyah dengan selesainya sholat tersebut. Bedanya, kalau berakhir qobliyah dengan selesainya sholat, artinya orang yang belum sempat qobliyah subuh dan dia sudah sholat subuh, tidak ada waktu lagi untuk sholat qobliyah karena sholatnya sudah selesai. Tapi akhir qobliyah itu bukan selesai sholat tersebut, tapi dengan berakhirnya waktu sholat tersebut. Maknanya kalau kita nggak sempat qobliyah subuh dan kita sudah sholat subuh, masih ada waktu untuk qobliyah subuh. Hal itu pernah dilakukan oleh sahabat Nabi SAW. Selesai sholat subuh, sahabat itu sholat lagi. Nabi bertanya, as-subhaini fil yawm, apakah ada 2 sholat subuh sepagi ini? Dalam sehari akan ada 2 sholat subuh? Kata sahabat itu, bukan wahai Rasul, ini bukan sholat subuh, ini qobliyah subuh saya yang belum sempat saya kerjakan sebelum sholat subuh tadi. Maka Nabi diam. Berarti Nabi setuju. Maka ulama menyimpulkan qobliyah subuh dilakukan setelah sholat subuh, hukumnya sunnah dan sah. Nah, begitu juga qobliyah zuhur, qobliyah zuhur. Apabila kita tidak sempat melakukan qobliyah zuhur, lalu kita setelah selesai sholat zuhur, kita masih kesempatan, masih ada waktu untuk melakukan qobliyah zuhur. Bahkan ulama membolehkan dan mengatakan sah orang sholat qobliyah dan ba'diyah dengan 1 takbiratul ihram. Allahu Akbar. Saya sholat sunat 4 rakaat, 2 untuk qobliyah, 2 untuk ba'diyah karena Allah Ta'ala. Nah, sekali salam, sekali takbiratul ihram. Di dalamnya ada 2 rakaat qobliyah, ada 2 rakaat ba'diyah. Itu sunnah kita lakukan kalau kita ragu dengan diri kita. Apa maksud ragu dengan diri? Kalau kita kerjakan nanti terpisah-pisah, qobliyah zuhur dulu, lalu ba'diyah dulu, atau qobliyah dulu atau ba'diyah dulu setelah salat zuhur, bakalan ada yang tidak akan terkerjakan. Misalnya kita buat 2 qobliyah setelah salat zuhur, kemudian ada kawan, ya pergi lagi kan kamu udah salat qobliyah dia, itu belum ba'diyah, itu baru qobliyah tadi. Enggak usah lah, iyalah nanti. Nah, berarti kita kemasukan setan. Nah, supaya tidak kemasukan setan, selesai salat zuhur langsung salat qobliyah ba'diyah 1 takbiratul ihram. Tapi rakaatnya mesti 4, enggak boleh 2. Nah, kalau 2 nggak sah, 1 untuk qobliyah, 1 untuk ba'diyah mana boleh.
Jadi 2 untuk qobliyah, 2 untuk ba'diyah, 1 kali takbiratul ihram, 1 kali salam. Ini solusi supaya tidak tertinggal rawatib dan tidak masuk angin. Dibuatlah sekali salam, pasti sampai selesai dia kerjakan karena terikat 1 kali salam. Nah, yang kedua, kalau kita mau mengerjakan qobliyah subuh di rumah lalu pergi ke masjid akan masbuk, maka sebaiknya kita qobliyah subuhnya di masjid. Memang sebaik-baik salat sunnah itu di rumah, tapi praktek yang dilakukan oleh Nabi SAW yaitu rata-rata ba'diyahnya. Kalau qobliyahnya iya juga, tapi kan rumah Nabi ada di samping masjid. Tapi yang dilakukan oleh sahabat Nabi, qobliyah maghrib dilakukannya di masjid-masjid. Maknanya kalau kita lihat prakteknya Nabi betul di rumah, karena Nabi dengan rumah jaraknya tidak terlalu jauh. Tapi kalau praktek sahabat dengan sholat qobliyah itu dilakukan di masjid. Salah satu riwayat menceritakan ketika saya datang ke Masjid Nabawi, kemudian saya lihat sahabat-sahabat telah sholat sunat mengambil tiang-tiang masjid dan dinding-dinding masjid. Itu berlaku ketika sebelum sholat maghrib. Saya mengira sholat maghrib sudah selesai, ternyata belum. Ternyata sahabat melakukan qobliyah maghrib. Jadi hadis itu bisa diambilkan 2 dalil. 1 dalil sunnah qobliyah maghrib, 1 dalil sahabat qobliyahnya di masjid, tidak di rumah. Tapi ba'diyah bagus di rumah. Kenapa? Karena tidak akan mengganggu sholat wajib. Masya Allah. Yang kedua, pertanyaan, kalau kita yakin dalam suatu ibadah waktunya belum masuk, kita tidak sah melakukannya.